orang yang nggak pernah mau peduli. Sampai aku ada tanya sama salah seorang kawan kita lah. Dia bilang, alah ini nampaknya hanya orang kaya, hanya orang level tinggi ke atas yang kena ini. Yang level ke bawah nggak kena. Betul juga, depan rumahku ada 3 orang gila yang lewat. Nggak tiga-tiga nggak ada yang kena. Ya, orang gila. Mungkin juga kalau udah gila nggak kena lagi, aku bilang kan gitu. Jadi, karena yang paling bahaya itu kan orang gila. Dia di mana saja jalan. Dan di mana saja dia suka-suka dia. Tapi ternyata enggak. Orang imunnya udah tinggi. Orang gila itu imunnya udah tinggi, Jai. Orang miskin juga tidak. Karena nggak ada aku tengok tukang becak, terdengar orang becak kena COVID di sana, nggak ada. Jaya, resistensinya beda. Aku perhatikan orang-orang yang hidupnya agak keras itu kan resistensi tubuhnya agak lebih tinggi. Jadi imunitasnya lebih tinggi. Orang gila itu makannya di tong sampah nggak ada itu sakit. Jadi mungkin ya. Ini analisa sederhana. Betul. Tapi kita kembali ke bagaimana mengadaptasi COVID ya. Nggak tahu, aku bukan beruntung sebenarnya. Aku udah masa pensiun, susah juga aku ukur plus minus waktu aku kerja. Tapi intinya begini. Kan ada usaha aku lontong Medan. Itu 80% itu GoFood. Kemudian anakku, dia sambil jaga keluarga, jaga cucuku lah. Dia sekarang buka jualan makanan di rumah, itu kirim sampai ke Medan. Jadi ada ke Mamah, ada ikan dek-dek, ya ini promosi sedikit ya, ada tumis cabai hijau, itu sampai ke Bali, sampai ke Magelang. Dia di rumah, dia tahu nggak caranya. Dia buka PO, dia share di IG dia ini, wah dia tampung teman-teman, itu bisa berkilo-kilo, dia close, PO-nya dia masak, dia kirim. Jadi sebenarnya kan ada saja jalan keluar untuk kita mencari sesuatu, memang kalau dihitung dulu waktu di luar. Nah, tapi bedanya bukan berapa yang kita dapat, tapi berapa yang kita bisa simpan. Itu kan ada rumusnya. Dengan COVID ini aku lihat, itu biaya pun menurun. Karena nggak ada lagi yang nama ke supermarket, lihat ini, lihat itu. Artinya lebih banyak. Setuju. Biayanya lebih rendah. Jadi, ya kan? Jadi itu ada balancingnya. Jadi udah begitulah. Fun aja kalau menurut aku sih. Ya, kalau masalah kecuekan orang Medan, ya, ada satu waktu macam di Kota Maksum lah, kita pakai masker datang ke sana. Lantas dia tanya, Pak, kenapa pakai masker? Emangnya kami di sini penyakitan semua ya, katanya. Nah, itulah begitu kecuekan. Ya, artinya justru malah kita yang dimarahi, kan begitu. Itu Kota Maksum punya kelebihan itu barangkali. Makanya jarang kita dengar di Kota Maksum itu yang menjadi zona merah, kan gitu. Merah bang, tetap merah. Kota Maksum itu tetap merah. Oh gitu ya. Medan itu merah. Nah, tetap merah dia. Nah, tapi aman-aman saja di situ. Nah, itu dia bang. Itu atau seperti dibilang itu tadi, kita mesti gila dulu sedikit. Nah, sebenarnya udah gila juga bang. Nggak, ini soal merah ini jadi pertanyaan ini. Merah ini kadang-kadang kita ragukan sekarang. Kadang-kadang dimerahkan orang tuh supaya dana datang, supaya budget datang. Dimerahkan orang tuh. Nah itu satu hal yang barangkali pantas kita curigai. Nah kemudian tadi yang dikatakan Jaya mengenai masalah ada orang yang kena, ada yang tak kena. Kemudian ada orang kaya yang kena, orang miskin tidak kena. Nah, aku agak melihat itu sebagai suatu hal yang relatif. Ya. Karena kita juga berpikir, loh, berapa juta di seluruh dunia? Aku tidak melihat ada kelompok-kelompok tertentu yang kena gitu. Nah, ada orang yang kita tahu jahatnya setengah mati, aman ya, dengan Syed Madi itu. Ya. Anggota DPR yang dia bilang lantang ngomong, mana COVID tuh, biar aku makan. Dia kutelan. Apa dia? Ya. Nah, tapi ada orang yang baik, yang sopan-sopan, anak baik lah kita bilang, kena dia. Nah, jadi aku melihat sebenarnya imunitas tubuh. Begitu kan Bang Ali. Jadi gini, mungkin ini tergantung daripada cara hidup kita, gaya hidup kita. Makanan yang kita konsumsi, kemudian kebiasaan kita. Ya, kemudian juga ada hal-hal yang mungkin berpikir positif. Nah, ini juga menentukan itu. Apakah penyakit itu datang pada kita. Sekarang begini, kalau kita tidak berpikir positif ya, kemudian kita sakit-sakit, di rumah malas-malasan, mandi pun malas, apa segala macam. Kemudian Bang, masih merokok juga kita terus ya, duduk sama orang di kedai kopi, di simpang. Nah, itu kena. Itu kena. Paling tidak begini, paling tidak kemungkinan kenanya itu sangat besar.
Jadi kalau kita bilang kita ini hari bisa bertemu sehat, aku rasa ini juga ada kebiasaan hidup masing-masing yang kita jalankan, yang kita tidak tahu Oh iya, iya. bahwa itu positif ternyata. Kurasa pun barangkali lontong Idrus ini menjadi apa juga barangkali ya. Menjadi Obat. pencegahan wabah juga ya. Jadi Ya kan? gini Bang, Lontong Medan gini. spesial, Aku ya. ada gula merah jahe ceritanya. Ah, itu Jadi dia. gula merah jahe itu kan dikasih sama kawanku. Gue bilang kasih lu gratis. Begitu ku minum enak kali. Ku Iya, promosikan. Sekarang rupanya itu juga bisa mencegah, bukan mencegah lah. Kan dibilang kan kalau minum air panas itu kan kerongkongannya bisa menghindari itu. Nah kalau minum Iya. jahe merah itu panas-panas enak kali. Jadi sekarang di warungku pun jual juga tuh 5.000 perak per gelas. Lumayan. Jadi Buatan mana itu aja. terus? Purwokerto. Kalau mau aku kirim kau nanti. Banyak di rumah tuh. Oh. Jadi kayak Enak bandrek betul, ya? enak. Kayak bandrek. Kayak bandrek, tapi lebih enak dari bandrek. Jadi banyak kawan-kawan sekarang order itu. Jadi online lagi Bang Khalis. Jadi aku Ya. pesan kemarin dikirim sampai dari Purwokerto sampai 2 ton. Aduh gila. Nah itu kayak gitu. Oh, ya? Jadi ada sumber, ada yang mencegah. Itu kan enak kan, panas di sini di kerongkongan gitu. Oh, bukan Gitu. kena Terus itu bisa bukan kena dibuat lontong sendiri. ya. Kenapa? Itu bisa Apa? bisa dibuat sendiri. Kami dari Bisa, mulai pertama bisa. COVID buat sendiri tuh. Jahe merah, Iya. campur jahe putih, serai, Gula merah. direbus tuh. Ya. Udah setiap hari minum Kalau itu. ini udah jadi dia. Ya, ini udah jadi. Kalau kami buat sendiri aja. Mungkin di kota masuk Ya, itu dia ya. Oh, makanya nggak banyak terus ya. Ada dia barangkali. Iya. Iya. Di sini memang aku nggak nengok itu nggak melihat kondisi makanan semua sama, nggak ada beda, cuma pertambahan sekarang di mana-mana muncul kedai, di mana-mana muncul tempat jualan. Itu yang heran aku apa bertanya dari mana duit orang kok bisa banyak kafe-kafe itu muncul dan itu sampai tengah malam nggak mungkin orang nggak belanja. Di mana duit orang itu? Katanya duit sulit, tapi justru perputaran di kafe-kafe itu sangat tinggi. Setiap malam rame. Daerah kami itu daerah ya segala macam makanan nggak ada. Aku kan ada juga pergi ke Johor tempat anak aku kan. Jadi kalau di situ makanan ya jam sekian tutup. Kalau kondisi sini sekarang nggak ada. Kota Masung tuh nggak kenal begitu. Yang dulunya sampai jam 12 sampai jam 12 juga. Makanannya juga bertambah terus. Kan itu tanda tanya itu. Kota Matsum itu sama sama Marelan. Marelan gitu juga tuh. Tak ada COVID sama orang. Rame terus. Bedanya satu sekarang. Di Marelan tambah banjir. Udah terendam air sekarang. Memang kena COVID tidak, cuman terendam air. Nah, Kota Masuk juga gitu. COVID nggak muncul, cuman air terendam di mana-mana. Itu asal udah hujan loh, akhirnya kita ini pas banjir. Makanya aku berharap dulu ada wali kota yang muncul itu punya ide yang bagus untuk menangani banjir. Rupanya idenya pun kebanjiran juga. Banjir apa namanya? Hal-hal yang ke COVID-an lah. Banjir pembusuk. Ya itulah dia. Tapi nggak bisa. 2020 Nggak bisa dibilang begitu ya Jaya. Kalau bukan persoalan. Sekarang kalau kau tahu di Bandung itu luar biasa. Terus mau salahkan Ridwan Kamil. Jadi kadang-kadang repot juga kita kalau melihat keadaan alamnya. Ngeri kali ya Bandung ini. Jadi kita boleh share informasi memang dari udah luar Medan. ini kan La Nina. Tapi ada satu ya. Masalahnya Iya. Ada satu yang aku mau sampaikan. Kadang-kadang pemahaman orang terhadap sesuatu yang berbeda-beda. Malah kadang-kadang kita gampang melihat orang itu menilai sesuatu itu rendah betul dari apa yang terjadi. Aku ada satu cerita memang agak sedikit lari dari konteks ya. Ini ada orang kadang-kadang sesuatu bagi kita wajar, bagi dia malah nggak tahu apa-apa. Jadi ada pengantin baru nih, baru menikah. Kan itu nggak perlu diajarkan apa yang baru mereka harus lakukan. Jadi rupanya si mamanya tahu kali anaknya ini memang agak lugu, nggak tahu apa-apa. Besoknya ditanya sama anaknya. Terus apa yang dilakukan tadi malam? Katanya. Nggak ada, Mak. Katanya. Memang suamimu nggak ngapa-ngapain? Enggak, Mak. Ya betul, Mak. Katanya. Cuma dia ada bilang, katanya. Apa yang dibilang? Katanya pesawat mau mendarat. Terus mau ngomong apa? Ya bingung lah, aku masa malam-malam pesawat mau mendarat, diam aja aku. Jangan, kalau dia bilang pesawat mau mendarat, bilang landasan siap. Oh begitu Mak, katanya. Malam
Begitu ditunggu-tunggu lah kapan dibilang pesawat mau mendarat. Nggak ngomong-ngomong. Lama-lama kesel dia. Dia nyebut lah. Landasan sudah siap, katanya. Enggak juga ada reaksi 2 kali. Landasan sudah siap. Terus suami bilang, pesawat lagi rusak. Jadi artinya apa? Orang hal-hal seperti itu kan tidak perlu diajarkan. Tapi ada orang yang pengetahuannya sangat rendah terhadap sesuatu, tapi itu aja mesti diarahkan. Sama dengan COVID ini, ada orang menganggap apa itu. Tapi kita yang tahu sedikit pengetahuan mengenai pengembangan virus ini, ya kita khawatir. Jadi aku bilang itu pengetahuan terhadap sesuatu itu yang gradasinya terlalu jauh menurut aku. Gimana tak rusak pesawat, tak mendarat rusaklah dia. Itu adalah dasar nih. Ya, aku tengok memang kondisi memang begini sekarang ini. Dokter itu meninggal 230 dan dokter yang meninggal. Iya. Yang awal-awal semua itu kan dokter semua yang meninggal. Betul. Dokter meninggal. Terus ada yang bilang, iyalah orang tiap hari pakai APD, kata orang kan. Jadi, ya terus yang lain, kenapa tidak? Ini memang jadi tanda tanya, apakah ini semacam apa namanya ya? Kutukan Tanda-tanda dunia sudah mulai sulit untuk dicerna. Karena mungkin ini kan sudah azab ini. Bukan lagi apa-apa, ini sudah azab. Azab itu hanya orang-orang tertentu yang kena. Ada orang yang, ini pengalaman lah. Kemenangan aku kena, meninggal. Ya. Orang yang paling dekat sama dia nggak ada apa-apa. Yang mengantar dia ke rumah sakit, yang mengantar segala macam, itu nggak ada apa-apa. Nggak terkena, nggak. Yang justru aku curiga ada satu lagi adean lah, itu aku curiga itu badannya imunitasnya agak rendah, tapi justru nggak ada apa-apa. Nah ini kan ada kawan kita juga ada tuh yang yang orang sastra meninggal, Sapuan itu kan meninggal. Istrinya meninggal. Iya, istrinya meninggal, tapi kan dianya kan nggak ada masalah. Padahal lebih rentan Sapuannya. Jadi Sawan Hadi Umri. Sapuan Hadi Umri, istrinya meninggal. Oh ya. Nah, jadi Tapi ini kan aku memang sorry Jaya, aku koreksi Ya. sedikit itu. Mengenai kau bilang ajab itu milih-milih. Tuhan kasih ajab nggak ini. Ini kalau kita percaya dengan apa ya. Jadi kalau makanya kenapa kalau seandainya ada orang berbuat maksiat, itu ada sekian puluh rumah di sekitar itu juga merasakan ajab Ya. Tuhan itu nggak pilih-pilih. Oleh karena itu kita kalau ada orang berbuat sesuatu yang nggak benar, kita diminta untuk menegurnya. Kenapa? Karena nanti yang kena semua. Jadi makanya kalau misalnya kau bilang pilih-pilih, enggak juga. Ada juga orang baik-baik kayak si Sari bilang tadi kena juga barang itu ya kan. Jadi artinya ajab diturunkan Tuhan itu untuk semua di sekitar itu. Jadi kita harus saling menjaga gitu loh. Gitu. Jadi itulah, Aku aku pernah diminta untuk memberi tanggapan. Aku bilang yang namanya bencana itu adalah gangguan keseimbangan. Keseimbangan ini selama ini kita kan kenal keseimbangan yang namanya fisik kan. Aku pikir bencana ini keseimbangan non fisik, keseimbangan metafisik. Jadi keseimbangan fisik dan keseimbangan metafisik itu yang kulihat. Aku pernah tanya sama Ustaz. Dalam ayat Quran dinyatakan bahwasanya dunia itu diciptakan dalam 6 hari. Setelah hari ke-6 maka Tuhan itu duduk di arasnya. Kan gitu Bang Alis kan? Ya. Nah, aku tanya pada hari ke-7 itu apa kerjaan Tuhan? Nggak ada yang bisa jawab. Pada hari ke-7, ke-8, ke-9 nggak kan Tuhan duduk di arasnya. Dia hanya memberi syafaat. Apa kerjaan Tuhan? Kenapa? Dari hari 1 sampai 6 itu dunia diciptakan Tuhan. Setelah itu Tuhan menganggap ini kerjaan kalian lah ini. Dan itu semua dikerjakan oleh malaikat. Menurut aku itu adalah pekerjaan yang fisik dia. Kalau kau bekerja kau dapat, nggak bekerja kau nggak dapat. Itu fisik. Sehingga Newton menyatakan aksi sama dengan reaksi. Kalau sekali bergerak akan terus bergerak, material itu akan kekal, itu dihukum, itu sudah hukum. Nah pada hari ke-7, ke-8, ke-9 itu apa kerjaan? Kurasa di sini mulai permainan itu. Kita bilang bencana. Banyak orang yang tsunami Aceh itu, tsunami kan tanggal 24 nih kan. Tsunami di Aceh itu berapa banyak yang tergulung bencana, tapi ternyata nggak mati. Tapi ya, Nah disinilah yang aku barangkali melihat, aku ambil kata-kata siapa Idrus saja lah tadi.
Kalau yang disebut azab tadi itu yang pesawat rusak tadi itulah itu yang azab tuh. itu udah jelas azab lah itu kan begitu ya. Jelas ya. Ada satu. Nah, itu boleh itu ya kan karena itu cuma Jadi ya bicara soal dari hari ke-1 sampai hari ke-6 ya. Iya. Tuhan menciptakan dunia, alam Ya. semesta selama 6 hari. Nah hari Ya. ke-7 dan seterusnya, nah, itu Cina yang bikin. Semuanya produk Cina. Nah, Semuanya kita pakai produk Cina. iya. Ya. Ya masalahnya itu dia. Kan aku tanya, apa kerjaan Tuhan setelah itu? Nggak ada yang bisa jawab. Tolonglah jawab. Iya, jauh Karena kali memang ya kita. bukan. Jauh Ini kali adalah bahasa Troya. enggak, Bang. Ini masalah fisik. Kau tanya sama orang yang nggak paham. Ya, Sebenarnya Bukan. Ini masalah kalau fisik kita dan non sedikit- fisik, Gus. ya, bagus kau bahas tentang azab yang disebut tadi itu. Pesawat itu. Enggak. Ini kan masalah pekerjaan Ajab tadi, fisik. Pak. Iya. Fisik itu pekerjaannya dunia. Artinya segala sesuatu yang Ya. fisik itu Ya. Udah selesai kemudian reaksi. dikerjakan Tuhan. Ya, betul. Itu Makanya aku bilang itu ya, itulah dia makanya sekarang pada hari ke-7 udah made in China semua. Telepon itu made dia. in China, barang Lagi yang mau barang- menggali. Yang non fisik itu apa? Yang non fisik itu apa? Kan harusnya begitu dibagi. Nah, kita ini yang namanya nasib, yang namanya 20-20 itu kita ceritakan cerita non fisik ini. Sesuatu yang nggak jelas, tapi kita harus terima. Ya. Semua menyatakan itu COVID itu akan, tadi malam kan ada juga film tentang pandemi itu. Hmm. Pandemi itu berbagai yang berkembang. Itu semua ceritanya nggak ada yang nggak masuk akal. Tapi nggak masuk akal ini kita terima sebagai kenyataan. Aku lihat pertama kali pandemi ini aja yang di Wuhan itu, aku tengok orang tuh berjalan, bagaimana tiba-tiba jatuh, ambruk, yang rumah sakit nggak Ya. boleh. Aku Ya. udah khawatir. Ya betul. Dan aku bayangkan itu satu kota itu akan mati. Kenapa bisa mati? Karena orang yang tidak ada membuat pertanian, tidak ada membuat perdagangan, dan supply makanan tidak ada. Maka wajarnya sebuah kota itu mati, akan ada banyak burung-burung gagak yang tidak mampu memakan bangkai yang tidak mampu. Itu akan banyak mungkin. Tapi bagi kita di Kota Masum itu film itu dianggap film. Informasi yang dari TV itu dianggap film. Itu kan dibuat-buat aja itu. Nah, yang kulihat yang akan datang ini kita juga berpikir seperti itu. Aku yang nggak bisa kubayangkan nanti kalau ternyata PPSB kan, itu ditutup apa yang kejadian di Indonesia. Itu yang kubayangkan nanti. Kalau ternyata bebas berkumpul, sudah bebas kita tidak ada lagi pembatasan, maka Indonesia ini akan lebih semraut, akan lebih hancur daripada kehancurannya lebih tinggi pada tingkat kehancuran disebabkan oleh COVID. Karena kita ini sudah membendung sesuatu yang bertahan. Jangan dianggap diam itu aman. Nah, aku lihat jangan dianggap diam itu aman, kemudian menganggap sesuatu bisa dikontrol. Nggak ada kehidupan manusia yang bisa dikontrol. Ada sesuatu celah yang bakal mungkin, dan kita harus pikirkan itu. Di Facebook aku hari ini aku buat itu. Orang bisa bertahan dengan kekuasaan, orang bisa bertahan dengan menambah kekayaan, orang itu bisa dengan bantuan COVID. Tapi kalau COVID-nya berhenti, artinya kalau tiba-tiba itu hilang, maka kita akan bisa kehilangan semua. Itu yang paling kukhawatirkan di 2021, bukan 2021. Kapan mulai COVID? Di Malaysia itu udah bebas. Maksudnya, COVID berhenti terus kita hilang, itu gimana maksudnya? Ada sesuatu yang meledak di antara kita. Karena ini kan kita tahan nih. Kekuasaan, kalian nggak boleh berkumpul. Orang diam, nggak berkumpul. Kalian nggak boleh begini. Ini akan diam. Tapi tidak ada kehidupan itu yang bisa. Dia karena prinsipnya hukum Newton itu sekali bergerak, dia akan terus bergerak. Nah, kalau sudah dimulai sekali bergerak, ditahan, itu akan berbahaya. Itu di hukum Newton. Itu yang kukhawatirkan. Ini semakin membuat pikiranku merasa bahwa bumi ini, manusia ini, satu saat akan punah seperti binatang yang purbakala. Kau bayangkan dalam 1 tahun ini berapa juta jiwa penduduk dunia yang hilang nyawanya. Ya. Dan ini COVID ini kan belum selesai. Vaksin kita belum terbukti. Dan kemudian ini sudah ada lagi gelombang kedua, gelombang ketiga. Yang katanya minggu-minggu depan ini mau masuk. Yang lebih dahsyat. Jadi mungkin aku membayangkan inilah dulu
punahnya binatang-binatang purbakala dulu, itu mungkin juga karena ini. Jadi pandemi itu, musnahnya dunia ini, umat manusia ini bukan karena sekaligus banjir, tapi katakanlah 10 juta per tahun mati, 10 juta per tahun mati. Pesawat-pesawat tak mendarat, Bang. Tak ada anak. Jadi tingkat kelahiran itu rendah sekali, tingkat kematian tinggi. Punah kita dalam berapa tahun, dan COVID-nya akan datang terus. Jadi itu yang kita takut juga dengan itu, tetapi jangan dibawa kepikiran juga. Tambah takut kita, tambah gampang dihinggapi. Itu pula katanya. Kalau kita bicara kaleidoskop 2020 ini kan kaitannya semua tentang masalah COVID ya. Tapi aku kan lebih, ini 2020 ini harus kita tinggalkan. Ya kan? Kita harus menatap 2021 nih. Ya kan? Ada tak ada COVID, 2021 ini merupakan tantangan berat nih. Ya, lebih-lebih untuk Idrus. Ya, dia kan harus bagaimana memasarkan dia punya hidroponik. Ya kan? Dia paling penting sama dia tuh. Mau bicara tentang apapun kalian terserah lah katanya, yang penting bisa laku lah. Ya, 200 lubang atau 300 lubang punya kan begitu ya. Nah, kemudian untuk Ali kan barangkali ini aku sangat mengharapkan sekali dia kan itu, bahwasanya bukan MPC ini saja yang harus dikembangkannya kan begitu, walaupun ya secara bertahap. 2021 ini penuh tantangan, Ri. Udah banyak orang sekarang yang membuat acara-acara seperti begini nih kan. Ini harus kita sikapi juga. Jadi apa ya kan? Kita harus mencari ide-ide konsep yang lebih apa lagi dan semuanya kan. Ya terus. Jadi yang menarik, Bang, ada beberapa aktivitas selama COVID ini itu yang menarik. Yang paling ekstrim. Antara lain adalah pernikahan. Ini sekalian juga nih. Anakku kan akhir bulan ini menikah. Jadi lucu juga, dulu dia bilang aku nanti kalau resepsi private aja lah Pak. Dia bilang nggak boleh, kakakmu kawin dulu, banyak kawan-kawan nggak diundang, ini mesti banyak diundang. Tapi keadaannya menyatakan lain. Bagaimana aku sekarang memberi undangan? Cuma dibatasin karena itu outdoor aja hanya bisa 100 orang. Nah kita berbagi dua lagi dengan besan kan, 50-50. Milihnya setengah mati. Akhirnya apa? Undangannya sekarang pakai virtual. Kita kirim, dan orang sudah paham. Kita kirim undangan, kita kasih tahu mohon doa restu, karena sesuatu hal kita nggak bisa undang. Jadi aku bilang ke depan ini harus kita pikirkan. Tapi nggak usah khawatir, kayak si Isari aku setuju lah. Nggak ada itu yang nggak bisa teratasi. Yang penting kita berusaha. Jadi ada saja orang melihat. Jadi memang kadang-kadang hari ini gelap. Tapi nanti dalam perjalanan ketemu itu. Oh ini solusinya ini. Ada saja yang orang memberi ide. Kan aku bilang tadi. Jadi nggak usah khawatir. 2021. Kayak gini udah biasa. Abang tahu nggak yang dibuat ini, Zoom ini. Sekarang aku mau presentasi, nggak usah sibuk-sibuk. Aku ke sewa hotel, sewa ini, sewa segala macam. Tinggal aku kirim, kita meeting. Jadi ada dampak positifnya ada, tapi dampak negatif juga lebih banyak. Tapi intinya kan konteks sosialnya hilang. Kayak gini aku ketemunya cuma di sini. Ya, sama kawan-kawan ketemunya cuma kan kontak ini kan sudah nggak bisa itu aja sih sebenarnya. Ya. Jadi 2021 ya harus tetap tahun harapan. Walaupun ada info nih, info aku dapat tadi pagi kawan-kawan.